Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Azhar Sakti Manunggal, mewakili kelas 11 IPS 3. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang sangat saya sayangi, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat sempat dan sehat, sehingga kita bisa dipertemukan pada kesempatan hari ini. Tak lupa pula sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, seorang muslim harus memiliki akhlak kenabian, yaitu akhlakul karimah. Selama kita mempunyai budi pekerti yang baik, maka belumlah dikatakan beriman. Salah satu dari sekian banyak akhlakul karimah adalah sabar, karena sabar adalah ciri orang mukmin. Sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu, sabar adalah suatu kekuatan yang mampu menghalangi seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar adalah cahaya, yakni bahwa kesabaran itu merupakan hidayah yang datang dari Allah, sebuah penerang yang membimbing seseorang untuk dapat mengenal Tuhan dan Rasul-Nya, mengetahui maupun mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan menjauhkan semua larangannya. Oleh karena itu, seseorang yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Sayyidina Ali bin Abu Thalib pernah berpesan, seseorang tidak boleh takut kecuali kepada dosanya, tidak boleh berharap kecuali kepada Tuhannya. Jika belajar tidak boleh malu, seandainya ia tidak tahu. Tidak boleh malu menyatakan aku tidak bisa. Dan ketahuilah bahwa sabar dalam menghadapi segala masalah seperti kepala di badan. Lalu jika kepala itu lepas dari badannya, maka rusaklah badan tersebut. Demikian pula jika sabar lepas dari suatu urusan, maka rusaklah urusan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang saya sayangi, untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah menimpakan suatu ujian. Semua manusia pasti mendapatkan cobaan atau ujian. Hanya saja ujian itu ada yang ringan dan ada pula yang berat. Ujian atau cobaan itu ada kalanya berupa kenikmatan, misalnya jabatan dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk yang tidak menyenangkan, misalnya musibah dan penderitaan. Terhadap ujian itu, baik yang mengandung kenikmatan atau musibah, maka sifat sabar adalah sesuatu yang dapat menjadi penawar. Sabar akan memancarkan sinar yang memelihara seseorang sehingga ia tidak jatuh kepada kekufuran. Sebab
banyak kasus orang yang ditimpa musibah kemudian imannya menjadi lemah lalu kufur. Karena itulah sebagai seorang muslim kita wajib meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah. Marilah kita hadapi semua itu dengan tenang dan sabar. Dalam masalah ini, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat penting, sangat diperlukan menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman akan dapat menumbuhkan sifat sabar. Di dalam hati, tanamkanlah suatu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi ujian kepada kita dan Allah juga yang memberi rahmat. Setiap kesulitan dan cobaan hidup, apapun bentuknya, adalah datang dari Allah. Sekali-kali manusia tidak dapat menolak dan tidak pula dapat memaksa agar Allah memberi rahmatnya. Demikianlah akhlakul karimah berupa kesabaran yang harus kita tanamkan dalam jiwa ini, agar kita melatihnya setiap saat dalam pergaulan sehari-hari. Jika kita menjadi orang yang sabar, insya Allah akan disukai orang lain di tengah masyarakat. Jika ada kesalahan, maka hal itu karena khilaf dan kebodohan ilmu saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.